guys, aku Dea. Hai, aku Salsabila. Hai, aku Fania. Hai, aku Kirana. Nah, setelah perkenalan tadi itu, aku mau jelasin tentang lembaga yang ada di Provinsi NTT. NTT, iya benar ya? Iya, Oke, benar. yang pertama adalah eksekutif, yang dimana pemerintahan Provinsi NTT itu dipimpin oleh gubernur, terus dibantu oleh wakil gubernur, terus kepala dinas dan badan yang menjalankan program-program serta kebijakan pemerintahan di NTT. Selanjutnya ada legislatif, yang dimana Provinsi NTT itu dipimpin oleh DPRD atau Badan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi untuk membuat peraturan daerah atau yang biasa disebut Perda. Nah, selanjutnya itu ada yudikatif guys, yang dimana Provinsi NTT sendiri itu lembaga yudikatifnya itu menyelenggarakan sistem peradilan di daerah NTT kan. Yang pertama ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, sama Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Negeri, sama kepolisian. Nah, selanjutnya itu ada kewenangan pemerintahan. Yang pertama itu ada kewenangan eksekutif. Jadi kebijakan ini tuh mulai dari kebijakan pengelolaan SDA, kebijakan pembangunan infrastruktur yang ada di NTT. Kemudian ada kewenangan legislatif, yaitu kebijakan yang adanya pembuatan undang-undang di daerah NTT atau Perda yang isinya adalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta membahas rancangan anggaran pendapatan. Kemudian ada kewenangan yudikatif, yaitu putusan MK yang berkaitan dengan konstitusionalitas. Betul, ya. Maksudnya itu. Yes. Lanjut. Undang-undang daerah ini. Lalu ada pula putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus pidana di NTT serta kasus pelanggaran etika hakim seperti penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan uang seperti penerimaan suap, Korupsi gitu ya? betul. Nah, setelah kita cari, ternyata ada kasus nih di NTT. Kasus apa sih itu? Kasus viral banjir bandang. Kamu ngerti nggak? Oh, yang pernah kejadian di sekitar bulan April itu ya? Iya benar, tepatnya di 4 April 2021. Nah, banjir bandang ini juga disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan curah hujan yang ekstrim di beberapa daerah di NTT. Dengar-dengar juga akibat banjir bandang ini banyak banget rumah dan infrastruktur lainnya hancur dan terendam air. Terus juga banyak banget nih penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan beberapa orang dilaporkan hilang atau tewas akibat banjir ini. Kasihan banget ya. Benar, tapi pemerintah daerah juga dan tim penyelamat segera melakukan evakuasi penduduk yang terjebak dan memberikan bantuan kepada korban. Selain itu juga, anggota legislatif menjalankan aktivitas seperti pengumpulan data, penyelidikan, untuk mendapatkan informasi yang akurat lagi nih. Nah, selanjutnya itu ada lembaga yudikatif kan? Nah ya, secara umum ketika kasus diajukan ke lembaga yudikatif, upaya yang akan dilakukan itu memastikan bahwa kasus yang dituju dengan objektif dan adil oleh hakim yang independen. Hakim akan menganalisis bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta menetapkan hukum yang relevan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama lembaga yudikatif yaitu untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus untuk menjaga supremasi hukum. Oke, jadi kesimpulannya dari semua ini, kasusnya bakal ditangani oleh tiga lembaga pemerintahan. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Nah, dari tiga lembaga ini tentunya pasti berdasarkan hukum ya guys, adil gitu. Oke, mungkin kasus yang kita bahas selesai dan itu udah sekalian solusi yang spesifik ya. Oke. Dan itu adalah solusi dari peran masing-masing lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia juga dan di Provinsi NTT. Ya, betul. Nah, mungkin kalau kita punya salah, mungkin solusi atau kata-kata kita kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.